Pemirsa, pada konferensi pers usai proses klarifikasi terhadap 5 tokoh muda NU, Ketua Umum PBNU menyampaikan permohonan maaf atas kejadian viral pertemuan 5 Nahdien dengan Presiden Israel. Informasi selengkapnya akan langsung disampaikan rekan Andromeda Arizal langsung dari gedung PBNU di Jakarta Pusat. Andro, bagaimana jalannya proses klarifikasi terhadap 5 Nahdien tersebut dan bagaimana mereka kemudian bisa berangkat ke Israel? Ya kan ya, dan juga pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat PBNU, Gus Yahya ini sudah menyampaikan begitu terkait dengan klarifikasi dan juga pertemuan 5 Nahdien muda di Israel dengan Presiden Israel. Memang di poin pertama ketika melakukan klarifikasi dan juga konferensi pers, Gus Yahya menyampaikan permohonan maafnya terhadap terjadinya ataupun juga pertemuan antara 5 Nahdien muda ini dengan Presiden Israel. Walaupun tadi pun juga tadi disampaikan bahwasannya bukan hanya 5 Nahdien saja, melainkan ada beberapa orang lainnya. Kalau tadi disampaikan oleh Gus Yahya bahwa kelima orang ini betul merupakan pengurus dari PBNU dan di mana satu diantaranya merupakan dari dosen salah satu universitas. Selain itu juga memang terkait dengan keberangkatan dan juga hal akomodasi kemudian sponsor terkait bagaimana mereka ini bisa diberangkatkan dari Indonesia menuju ke Israel, disampaikan memang bahwa ini biayanya seluruhnya dibiayai oleh NGO yang berasal dari Amerika Serikat ataupun juga LSM, sehingga 5 orang Nahdien ini bisa berangkat menuju ke Israel. Dan tadi pun juga berdasarkan dari klarifikasi, memang ini tidak mengetahui akan bertemu dengan Presiden Israel. Namun dalam pertemuan ini juga hanya membahas mengenai beberapa hal saja. Dan tadi juga disampaikan oleh Gus Yahya bahwasannya nanti kelima Nahdien muda ini akan dilaksanakan adanya agenda ataupun sidang etik, dan ini akan diberikan dari PBNU Pusat kepada PBNU di DKI Jakarta. Selain itu juga yang tak kalah pentingnya sendiri, kalian dan juga pemirsa di rumah, memang tadi disampaikan bahwa segala sesuatu baik itu kerjasama ataupun juga hubungan, baik itu hubungan nasional ataupun juga hubungan internasional dengan pihak luar di luar PBNU sendiri, memang harus mengetahui dan juga disetujui oleh dari pihak PBNU. Namun dalam hal ini kelima Nahdien ini melanggar ketentuan tersebut, dan disampaikan juga tadi oleh Gus Yahya bahwa pelanggaran-pelanggaran ini nantinya akan dibahas dalam sidang etik. Selain itu juga tadi disampaikan juga bahwa meminta begitu kepada seluruh kader-kader dari PBNU dan juga NU yang ada di seluruh Indonesia untuk berhati-hati ketika adanya ajakan dan lain sebagainya. Dan tadi juga kami mengungkapkan beberapa fakta juga ketika bertanya begitu kepada salah satu pengurus NU bahwa sana ini keberangkatan dari 5 Nahdien muda ini sudah dilaksanakan pada akhir Juni 2024 yang lalu. Dan dari kelima Nahdien muda ini memang dalam hari ini sudah dilakukan klarifikasi, tadi datang satu persatu ke gedung PBNU Jakarta Pusat dan juga memberikan keterangannya. Namun pada saat konferensi pers dan juga pada saat klarifikasi tadi sekitar pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat, kelima Nahdien muda ini dan juga kepada 5 Nahdien ini tidak hadir, sehingga hanya disampaikan kesimpulan-kesimpulannya dan maksud secara tujuannya oleh Gus Yahya yang juga merupakan ketua PBNU. Ania. Iya, baik. Andro, jadi klarifikasi sudah dilakukan, kemudian nanti akan digelar sidang etik. Jika kemudian ditemukan pelanggaran, akankah ada sanksi yang nanti akan diberikan kepada kelima Nahdien muda ini? Ya, tentu saja terkait dengan sidang etik ini mungkin akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan. Hanya saja terkait dengan sanksi apa yang akan diberikan kepada 5 Nahdien muda ini tadi tidak dijelaskan secara lebih rinci lagi oleh Gus Yahya. Hanya saja ini menjadi sebuah permasalahan dan juga konsekuensi dari Nahdlatul Ulama juga. Kemudian ini juga menjadi pembelajaran juga kepada PBNU untuk lebih memperketat lagi aturan-aturannya, terutama terkait dengan hubungan dan juga kerjasama dengan luar, terutama dengan organisasi internasional begitu. Selain itu juga tadi Gus Yahya pun juga menyampaikan menyayangkan sekali adanya kejadian hal ini, dan tadi juga selain permohonan maaf yang disampaikan oleh Gus Yahya, tadi juga disampaikan bahwa kelima Nahdien muda ini juga tidak mengetahui secara pasti bagaimana hubungan internasional yang terjadi begitu. Dan tadi juga disampaikan bahwa kepada
seluruh NU begitu untuk tidak melakukan hal yang serupa. Demikian karena yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Baiklah, terima kasih Andromeda Arizal atas laporan Anda. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU menyebutkan kunjungan 5 tokoh muda NU ke wilayah pendudukan Israel sekaligus bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog sebagai tindakan yang sangat tidak bijaksana dan melukai banyak pihak. Sementara pemerintah menegaskan jika kunjungan kelimanya tidak mewakili negara. Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Saifullah Yusuf menyayangkan kunjungan 5 orang yang mengatasnamakan pemuda Nahdlatul Ulama ke Israel. Selain berkunjung ke wilayah pendudukan Israel, kelima tokoh muda NU ini disebut sempat bertemu dan berdiskusi dengan Presiden Israel Isaac Herzog. Menurut Sekjen PBNU yang biasa disapa dengan Gus Ipul, kepergian mereka ke Israel dinilai sebagai tindakan yang sangat tidak bijaksana di tengah kekejaman yang terus dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina. Apalagi NU sebagai organisasi yang berada di barisan terdepan mengutuk agresi Israel, kepergian mereka ke Israel sangat melukai perasaan banyak pihak. Gus Ipul menyebut kepergian 5 tokoh muda NU ini bukan mandat dari PBNU. Mereka pun tidak pernah meminta izin ataupun memberikan informasi kepada PBNU terkait rencananya yang hendak bertemu Isaac Herzog. Ketua Umum secara khusus akan memanggil pimpinan badan otonom dan lembaga di mana yang bersangkutan mengabdi. Jika nanti ditemukan mungkin pelanggaran-pelanggaran, bisa jadi melalui rapat dan arahan dari Rois Am serta Ketua Umum yang bersangkutan bisa diberhentikan. Sebelumnya viral di media sosial sebuah foto yang diunggah akun @zenmarif yang memperlihatkan 5 tokoh muda NU berpose bersama Presiden Israel. Kelima tokoh muda NU yang bertemu Presiden Isaac Herzog, yakni Dr. Zainul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, Iza Nafisah, dan kader NU dari Provinsi Banten, Syukron Makmun. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Roy Sumirat menegaskan, kunjungan 5 tokoh muda NU tersebut tidak terkait posisi resmi pemerintah Indonesia. Terkait adanya kunjungan dari beberapa tokoh muda NU ke Israel, ada baiknya mungkin teman-teman media melakukan kontak langsung dengan PBNU untuk berbagi informasi lebih lanjut terkait hal ini. Dapat saya tekankan bahwa kunjungan tersebut tidak terkait dalam bentuk apapun dengan posisi resmi pemerintah Indonesia. Pak, kan ada 5 NU dipanggil gitu Pak ke PBNU. Oh iya, saya sudah komunikasi dengan Pak Sekjen dan insya Allah Pak Sekjen akan melakukan klarifikasi kepada mereka. Dan kita tegaskan itu bukan atas nama PBNU dan juga bukan atas nama pemerintah Indonesia. Terima kasih ya. Pak. Atas kejadian viral kunjungan 5 tokoh muda NU ke Israel, PBNU menyatakan akan mencari tahu latar belakang, maksud dan tujuan, serta siapa pihak yang memberangkatkan mereka. Jika ditemukan pelanggaran, maka PBNU akan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian dari pengurus PBNU. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.